Waduh. Oke, oke. It's okay. Ah, akhirnya. Eh, Akhirnya bisa ya. Ya, Oke. oke. Ya, silakan. Selamat malam semua. Biasanya saya yang host, tapi kali ini saya ada teman-teman kita sama-sama host karena topiknya topiknya ini lebih lebih ke apa? Lebih cocok gitu ya kalau guru yang Betul. ini ya. Oke, mungkin yang belum kenal sama-sama bersama dengan saya ada Mr. Rudi Selitonga, salah satu guru di Noble Academy. Beliau selama ini mengajar social studies, religion, dan juga digital citizenship, mengajarkan anak-anak bagaimana Ya, menjadi warga net. internet yang warganet yang bertanggung jawab ya, yang bertanggung jawab, Ya, yang dewasa, yang also apa ya, yang um, ya mempergunakan internet atau web dengan sebaik-baiknya gitu. betul. Oke, mungkin Mr. Rudy ada Ya, yang oke ya. Ya, selamat malam Bapak Ibu semua yang sudah join. Kalau boleh saya sebut di sini sudah ada Bapak Denny, Ibu Julie, dan ada Joel, dan ada juga di sini Ibu Eli. Ya, welcome. Dan kita masih menunggu yang lain untuk bergabung bersama dengan kita saat ini. Ya, dan saat ini juga kalau ada saat ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Ibu Nancy, Director of Noble Academy. Akan banyak hal yang kita bincangkan hari ini, dan nanti di acara selama ngobrol ini akan ada tanya jawab, dan silakan bertanya. Bagi penanya yang pertanyaannya sangat menarik akan mendapatkan giveaway eksklusif dari Noble Academy. So, silakan persiapkan pertanyaan Anda untuk disampaikan nanti di ngobrol kita hari ini. mm, Mungkin di sini Miss Nancy, mungkin ada rekan-rekan muslim yang sedang puasa, mungkin kita harus oh, ucapkan selamat berpuasa mungkin ya. sudah buka puasa ya, sudah lagi buka puasa dong sekarang, mungkin banyak yang Iya, juga lagi taraweh ya. iya. eh saya nggak tahu sekarang udah bisa nggak tuh, Udah jam 7. maksudnya taraweh ke masjid kan, masih Oh, pandemi ya. masih pandemi belum? Heeh, heeh. Iya, iya Miss Nancy, sambil kita menunggu, kita akan ngobrol-ngobrol tentang saat ini, tentang hal yang mungkin masih banyak dipertanyakan banyak orang Mm-mm, 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 tentang online learning ini ya. Dan secara mm-mm. khusus kita akan membicarakan tentang bagaimana sih proses belajar mengajar secara online tetapi kreatif, menarik dan fun Ya, gitu. ya, Ini karena ini betul. Ini sangat sangat krusial untuk baik untuk para orang tua, guru, pengajar dan semua pihak begitu. betul. Karena sekarang kalau ngomong online aja orang sudah langsung bosan, Ya, ngantuk, betul. stres gitu ya, frustasi gitu ya. Ya. Tapi sebenarnya ada cara yang baik dan menarik yang Hmm, bisa kita lakukan supaya meminimalisasi kebosanan dan meminimalisasi juga betul. ini ya, ya waktu yang terbuang percuma gitu. Hmm, hmm. Ya, Nah, di sini sudah ada bertemu dengan sudah ada beberapa, termasuk ada di sini juga kami menyapa ada Ibu Esther, ada Saudari Sipora. Nah, selamat bergabung. Sekali lagi kami ucapkan selamat bergabung di tengah kesibukan. Kami tahu Anda semua sedang sibuk, tetapi masih menyempatkan diri untuk mau belajar ngobrol dengan kita. Pastinya akan iya, ada insight-insight yang akan kita peroleh dari ngobrol ini. Bukan iya, begitu, Miss Dancy? betul sekali. Ya. Nah, ini berkaitan dengan ke orang tua dulu kayaknya ini Miss Nancy perlu kita Ya, tanyakan. Orang tua ini banyak ini yang mengeluh tentang online learning ini ya. Karena mungkin mm, juga sesuatu yang masih baru dan masih banyak yang adjust. Banyak nih orang tua yang stres atau mungkin under pressure menghadapi ini. Ini bagaimana sih sebenarnya apa menyikapi ini khususnya bagi orang tua Miss Nancy? Silakan. ya.
Ya, karena saya juga sebagai orang tua, saya bisa merasakan ya dan menyetujui memang apa yang terjadi saat ini sangat unfortunate buat sebagai orang tua dan juga sebagai edukator Hmm. dan apalagi sebagai anak-anak ya bahwa ada 1 tahun bahkan ini sudah 1 tahun lebih yang mungkin juga akan masih tetap berlangsung bahwa ada satu unusual ini yang terjadi di dalam kehidupan Hmm. kehidupan kita ya mungkin tidak akan pernah terjadi selama kehidupan kita lagi. Jadi ini very satu hal yang sangat signifikan di dalam Ya, sejarah humanity terjadi pada era ini. Dan sebagai orang tua, saya mau mengatakan juga bahwa memang pembelajaran online ini itu memberikan tekanan, memberikan pressure, dan menyebabkan juga orang tua burn out, bahkan betul. juga ini berpengaruh kepada mental health ya bagi orang tua gitu, Mr. Rudy saya pikir. Betul. Ya, ya memang karena juga kita juga dengar itu dari orang tua seperti itu. Nah, jadi apa sih sikap yang paling praktis ya bagi orang tua gitu sehingga nggak terlalu mengalami under pressure begitu? Bagaimana sih sikap yang katakanlah lebih bisa menerima kenyataan ini begitu, Miss Nancy? Ya, ini kalau berbicara mengenai pendidikan anak, tentu saja orang tua harus bekerja sama dengan guru ya, harus bekerja sama dengan sekolah agar mendidik anak-anak. Kalau dulu tugas mendidik anak itu mayoritas dilakukan di sekolah adalah tanggung jawab guru ya. Biasa di rumah orang tua hanya membantu anak-anak mendampingi membuat homework. Tetapi sekarang kan terbalik semua, terbalik. Jadi orang tua yang harus mendampingi anak-anak dan orang tua menyaksikan sendiri gimana ya dulu mungkin anak-anak yang kenakalan atau anak-anak yang biasanya hanya terjadi di sekolah sekarang ada di depan mata ya mereka melihat dan menyaksikan anak-anaknya sendiri dan tentu saja apalagi kalau orang tuanya harus bekerja dan ini pasti menyebabkan ini ya stres yang luar biasa saya pikir. Berarti Gitu. pada dasarnya memang kita harus menerima nih sebuah kenyataan yang harus kita jalani bersama ya di masa pandemi ini khususnya ya Miss Betul. Nancy ya. Betul, kenyataan, tapi kita juga harus mengadakan strategi ke depannya. Kita harus berpikir ke depan karena tadinya keadaan ini semua orang hanya berpikir ini adalah temporary ya Kak. Betul. Mungkin Nobel Academy adalah satu-satu sekolah yang lebih dahulu sudah tanggap ya kita sudah memutuskan untuk work from home, study from home sebelum pemerintah mengeluarkan pengumuman itu ya. Kita sudah memutuskan ini karena menyaksikan memprediksikan bahwa pandemi ini adalah sesuatu yang cukup serius dan pada saat itu kita semua berpikir bahwa ini hanya sesuatu yang temporary yang akan terjadi misalnya 2 minggu atau 1 bulan kemudian akan kembali normal tetapi ternyata kan tidak ya. Ya kita saat ini sudah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Saya ingat waktu pertama-tama kita mengadakan adjustment, kemudian guru-guru strategi. Tetapi kemudian akhirnya kita menerima kenyataan bahwa apa yang terjadi sekarang ini bukan sesuatu yang temporary, bukan sesuatu yang short term, tetapi long term. Dan yang kedua, apa yang terjadi sekarang adalah akselerasi. Artinya memang sesuatu yang harus terjadi gitu ya. Tadinya mungkin terjadi 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang, tetapi karena pandemi ini mempercepat apa yang harusnya terjadi beberapa tahun lagi, akhirnya sekarang. Nah, memang kita nggak siap sih. Memang kita nggak siap ya secara sistem kita nggak siap. Tetapi kita harus siap dan untungnya saya merasa bahwa Nobel Academy sejak awal kita memang sudah tech base ya, sudah teknologi base. Kemudian anak-anaknya sudah dilatih untuk bisa memakai teknologi. Mereka iPad one-on-one gitu. Kemudian sudah di training dan metode-metode yang kita pakai kepada anak-anak bukan lagi metode yang tradisional, mengajar tradisional di mana mereka mendengar guru ngajar kemudian anak-anak duduk secara pasif ya, tetapi adalah metode-metode seperti inquiry based, project based dan itu kolaborasi dengan memakai teknologi itu sudah dari awal bahkan sebelum pandemi. Jadi penyesuaian kita tuh agak memang ada tapi 1 bulan 2 bulan kemudian berjalan dengan normal. Tapi saya tahu bahwa tidak semua sekolah siap seperti ini gitu ya. Betul, betul. Iya, betul. Ada juga memang walaupun
udah lama online learning gini, tapi mereka mungkin belum begitu mengetahui bagaimana caranya gitu ya. Nah ini yang tadi yang menarik juga dari Miss Nancy. Oke lah kenyataannya seperti ini, tapi kita perlu strategi. Nah ini menarik. Strategi apa yang perlu kita lakukan, ini akan kita bahas selanjutnya. Dan kita mau ini dulu lagi menyapa bagi yang sudah baru bergabung. Ya, baru yang bergabung di sini ada Ibu Sophie, ada Ibu Jogo ya. Nah, dan bagi Anda yang bergabung saat ini, kalau ada pertanyaan seputar online learning dan seputar bagaimana pembelajaran yang kreatif dan menarik, bisa menulisnya di kolom komentar. Nanti akan kita bacakan untuk kita diskusikan. Dan satu lagi, kalau pertanyaan Anda menarik, kita akan memberikan giveaway eksklusif dari Noble Academy. Ya. Oke. Ya, Miss Nancy. Tadi menarik ya ketika bahwa pembelajaran online di semua sekolah itu tidak sama ini. Nah, ini apa maksudnya ya? Ya, tidak semua online learning itu sama ya, digital learning. Karena dalam pembelajaran online ini ada tingkat-tingkatnya. Nah, tingkat yang paling basic adalah yang kita sebut substitusi, yaitu mengganti pen and paper ke online. Misalnya, instead of textbook, sekarang kita ada e-book. Instead of ngajar di papan tulis, whiteboard, kita pakai PowerPoint atau Keynote ya, seperti itu adalah substitusi namanya. Tetapi model pembelajaran pada tahap ini guru masih lecture gitu ya, masih ngajar, kemudian anak-anak masih mendengarkan, masih sama sebenarnya, cuman hanya mengganti toolsnya aja ke digital gitu. Itu adalah bagian yang paling bawah. Nah, mungkin yang paling atas, yang paling ideal adalah kita memikirkan kembali, mengganti framework kurikulum, mengganti framework pembelajaran kita sehingga tidak sama dengan ini ya, dengan tradisional lagi. Nah, itu membutuhkan redefinisi. Mengajar itu apa sih, ya kan? Pembelajaran education itu apa? Sebenarnya learning itu apa ya? Sebenarnya ya, kalau learning dulu kita pikir bahwa learning adalah murid mendengarkan, menghafal, bisa menghafal, bisa mengerti, kemudian bisa mengerjakan soal, itu dinamakan learning dulu ya. Tetapi kita sekarang harus meredefinisi learning itu apa sih sekarang? Apakah learning itu guru memberikan informasi kepada murid? Tidak juga, karena sekarang kita melihat bahwa informasi itu ada di mana-mana, dan murid kita waktu masuk ke kelas, mereka sudah memiliki banyak sekali background knowledge yang kemana-mana. Bahkan kadang-kadang guru pun kalah informasi dari murid-murid ya. Sehingga learning itu bukan lagi guru yang mengajarkan murid-murid, tetapi bagaimana guru memfasilitasi murid-murid sehingga informasi yang mereka terima ini bukan lagi bagaimana mendapatkan informasi, tetapi bagaimana memilah, mengevaluasi, kemudian mempergunakan, mengelola informasi yang mereka miliki. Gitu. Ya, menarik ya bahwa yang tadi yang di-highlight sama Miss Nancy adalah yang membedakan itu memang ada sekolah yang udah menggunakan teknologi tapi masih basic. Nah, ada sekolah udah naik ke yang tadi yang improvement gitu ya. Nah, tetapi ada juga yang sudah meredefinisi daripada ada tingkatannya gitu ya. Itu yang membedakan gitu ya. Dan ini juga pengalaman saya di Noble sendiri, Miss Nancy, bahwa apalagi kan siswa di Noble ini memang udah sangat-sangat digital native ya, benar-benar semua tentang teknologi gitu. Jadi kalau kita mengajar dengan kita menggunakan teknologi, tapi dipertanyakan juga teknologi yang level yang seperti apa nih? Betul. Iya, kalau kita mempergunakan yang level yang sama, mungkin awalnya gitu kan, interesting gitu, tapi kemudiannya mereka udah mulai bored gitu ya. Kemudian penyampaiannya juga memang harus ditingkatkan sehingga mereka menangkapnya lebih fun, lebih tertarik, tertantang juga gitu. Karena tanpa mengurangi nilai loh, tanpa mengurangi objektif ya kan, objektif substansinya, betul. Iya, betul. Itu yang juga jadi guru sekarang itu, kalau juga banyak sekarang kita dengar ya bahwa guru itu harus memiliki digital mindset gitu, Miss Nancy. Nah ini
ini sangat menarik juga ya tentang Saya setuju banget itu. Sekarang sebenarnya yang perlu belajar bukan murid, tetapi guru betul. yang harus membekali diri. Dan memang tugas guru berat banget ya. Ini Hmm, kita tentu saja berbicara pada banyak parents yang ada di sini supaya juga mengerti apa yang ada di dalam sistem pendidikan kita sekarang, bahwa sekarang guru harus belajar teknologi, education teknologi, ya, kemudian juga sambil itu harus belajar tentang subjek yang dia ajarkan, mempersiapkan betul, lesson plan, mempersiapkan macam-macam gitu ya. Dan ini betul. adalah salah satu saya rasa perjuangan guru yang perlu Hmm. untuk di apa juga apresiasi ya. Dan saya berbicara sebagai orang-orang tua nih karena Ah, ya, nah, oke, terima kasih Miss Nancy. Ini menarik ya untuk kita lanjutkan nanti. Di sini ada pertanyaan. mm-mm, Um, saya mau dari Brian ya. Saya mau bertanya bagaimana sih agar anak dapat belajar mandiri selama pembelajaran online? Wow, iya. ini pertanyaan yang mungkin juga umum banyak ditanyakan, tapi kita mau diskusikan ini sekarang, Miss Nancy. Gimana kira-kira ini? Ya, jadi belajar mandiri pertama-tama memang perlu persiapan ya, maksudnya anak-anak Hmm, harus dilatih ya, karena kebanyakan dari sekolah kita tidak melatih anak-anak untuk belajar mandiri sejak awal gitu. Anak-anak terbiasa untuk bisa hmm, hanya menerima informasi itu yang mungkin menjadi salah satu improvement yang akan harus kita ubah ke depan. Tetapi kalau misalnya ditanya gimana, memang metodenya yang harus diubah. Jadi metodenya bukan lagi metodenya. metode yang tadi yang saya bilang lecture, guru mengajar, Hmm, tetapi metode-metode lain yang harus kita pakai. Misalnya tadi hmm, project based, kemudian hmm, metode inquiry based, iya. problem based kepada anak-anak, dan ada juga istilah flip classroom. Kalau dulu Discovery juga guru termasuk mengajar ya. ya discovery investigasi ya Hmm, kan. ya. Kalau flip classroom ini, kalau dulu guru ngajar, kemudian setelah guru ngajar nanti pulang bikin homework ya. Flip Ya. classroom terbalik, bahwa background knowledge atau apa namanya yang perlu diketahui anak-anak itu sudah harus diberikan sebelumnya, sehingga waktu ada sesi belajar itu lebih ke diskusi, kemudian Hmm, lebih ke bikin project bersama-sama, hmm, kolaborasi, atau bisa berkreasi bersama-sama. ya. Dan ini tentu saja memang mengubah framework ya, tadi yang saya bilang ya, mengubah Hmm, framework, dan itu harus dilakukan di tingkat memang administrasi sekolah yang harus bisa berinisiasi untuk hmm, bisa mengubah kurikulum. Kurikulum itu sebenarnya ya. netral ya. Kurikulum itu adalah apa aja bisa, tetapi cara kita Hmm, mendelivery kurikulum, cara kita mengajar, itulah yang memang perlu diubah gitu. betul. Metodenya ya, tapi Metodenya. substansinya tetap, metodenya yang harus diubah Ya, ya. Termasuk standarnya tetap ya. betul, inquiry based itu tadi juga sangat itu saya juga praktekkan di social studies gitu ya. Jadi Mm-mm. memang inquiry based ini kan pada dasarnya adalah bagaimana setiap orang itu memiliki kemampuan untuk bereksplorasi banyak hal, Ya, meningkatkan rasa keingintahuannya benar-benar dikembangkan seperti itu. Dengan ya, cara apa? Nah, inilah tugas guru memfasilitasi cara-cara untuk dia bisa explore rasa keingintahuannya itu gitu. Nah, ya. kita Salah satu fasilitasi, contoh ya. betul. Ya, Misalnya seperti yang apa ya, peradaban misalnya tentang Mesir begitu ya. Nah, kita fasilitasi inquiry base. Ini topik kita hari ini. Nah, apa yang perlu kita ketahui tentang ini? Nah, kita ya, akan pakai misalnya Google Earth gitu ya untuk ya, mengeksplorasi kejadian-kejadian masa peradaban di Mesir kuno misalnya. Jadi ya, dengan memakai Google Earth mereka bisa berselancar, lihat sendiri museumnya seperti itu tanpa harus ke sana gitu ya. ya, Ini ya. sesuatu yang menarik dibanding ada buku yang manual yang harus dibaca Betul, gitu ya. Ada apalagi betul, untuk betul. anak-anak gifted itu sesuatu yang wow masih ini lagi gitu kan. Ya, ya, Kemudian ya. Google Art and Culture misalnya untuk belajar Mm-mm. tentang figurnya si Firaun gitu. Ya, Itu ya. bisa kita profilnya kita bisa explore karya-karyanya dengan lebih visual seperti itu, lebih lebih menantang gitu dan mereka mengeksplorasi sendiri sampai pada akhirnya mereka membuat hipotesis seperti itu, mereka menganalisa sampai ada kesimpulan. Ya, ya. Ini yang Benar. membuat mereka nggak Ya. bosan gitu. Ya, ternyata di komputer kita ini banyak sekali educational tool ya.
yang tidak pernah ditahu bahkan guru, Betul. apalagi orang tua. Karena sebagai orang tua kan kita dulu ada tension ya, ada tension bahwa anak-anak kalau ada di depan device mereka main. Gitu aja Nah kan, itu sehingga ya jadi waktu pertama kali buka Noble Academy, kemudian anak semua belajar dengan iPad, tidak ada textbook, semua banyak orang tua yang khawatir, wah saya nggak mau anak saya sekolah di sana, nanti mereka di depan komputer terus main terus, karena memang asumsi orang tua ketika anak pegang iPad atau pegang smartphone apa mereka main, emang dulu terjadi seperti itu ya. Dan kita juga butuh waktu untuk mengubah mindset anak-anak ini dari menggunakan device sebagai main menjadi alat edukasi. Dan ternyata di sana banyak gitu ya. Google Earth itu bisa dipakai main, tetapi bisa juga dipakai belajar. Betul. Ya kan? Google Culture and All itu kita bisa sebagai sarana entertainment, tetapi juga bisa kita pakai belajar. Jadi sebenarnya teknologi itu netral gitu, seperti pisau ya. Bisa dipakai untuk hal-hal yang baik juga dengan hal-hal yang tidak baik. Dan teknologi banyak sekali produk ya, banyak aplikasi yang bisa dipakai untuk edukasi. Nah, mengubah mindset. Jadi mungkin saya mau berbicara kepada parents ya, sebagai parents, bahwa perang kita terhadap teknologi sudah berakhir. Dan kita orang tua yang berperang dulu dengan teknologi, yang menganggap teknologi itu buruk, mengganggu, you lose gitu ya, kalah ya, kita kalah. Bahwa teknologi menang sekarang, bahwa mau nggak mau kita harus memakai teknologi ini sebagai alat untuk belajar, dan pandemi ini telah mengubah ya, dan mengestablishkan bahwa teknologi tidak bisa lagi kita hindari, kita tidak bisa anggap sebagai musuh, tetapi kita harus menganggap teknologi ini sebagai teman dan sebagai alat untuk bisa mendidik anak-anak kita gitu. Wow, nah ini semakin memotivasi guru untuk lebih belajar lagi nih tentang penggunaan tools-tools yang sudah ada di sekitar kita. Jangan sampai kita ibaratnya semut mati di tengah dikelilingi gula gitu ya. Dan itu nggak mudah ya, yang Mr. Rudia, nggak mudah, karena saya mau bicara juga kepada parents yang lain bahwa mentraining guru, saya ingat ya, kita training 2 tahun lalu, kita training misalnya tentang di Apple ya, ya, sebelum G Suite gitu kan, kita ada training Apple. Betul. banyak sekali training yang kita lakukan. Ternyata ini kan cepat sekali ya berubah ya. Dulu kayak kolaborasi 3 tahun lalu, 4 tahun lalu waktu mulai sekolah, kami membeli alat untuk bisa belajar kolaborasi, dan alat itu harganya sangat-sangat mahal, ribuan dolar lah, untuk supaya anak-anak memfasilitasi anak-anak bisa belajar secara kolaborasi ya. Tetapi sekarang Zoom gratis gitu ya, alat itu tidak kita pakai, nganggur di sekolah. Hanya di dalam waktu 3 tahun device yang kita beli dengan begitu mahal tidak bisa kita pakai, karena sudah ada yang lebih canggih dan lebih murah, tersedia mudah. Jadi perkembangan teknologi itu juga cepat, dan kalau misalnya guru harus ngikutin ya, kadang ngos-ngosan, kasihan ya. Belum selesai belajar, belum menguasain ini, sudah ada yang lain gitu. Jadi ini mungkin salah satu tantangan kita sebagai edukator, bahwa tidak boleh berhenti belajar. Kita harus menjadi contoh bagi anak-anak sebagai lifelong learner. Itu mungkin satu yang ingin profile student yang ingin kita ciptakan di Noble Academy adalah menjadi lifelong learner. Karena dengan lifelong learner, anak-anak akan menyukai belajar, walaupun mereka tidak ada di sekolah atau mereka bahkan sudah lulus nanti, tetap belajar itu menjadi gaya hidup gitu ya, bukan menjadi satu kewajiban atau keharusan. Oke, menarik. Jadi kata kuncinya tadi menjadi sebuah lifestyle ya. Jadi kenapa boring ya, karena mungkin masih sebagai sebuah kewajiban, bukan sebagai sebuah gaya hidup yang memang kita harus berselancar di dalamnya. Dan gitu memang ya. juga caranya, metodenya memboringkan gitu kan. Misalnya suruh baca PDF, kemudian jawab soal gitu kan. Waduh,
sekarang saya belajar dari teks yang panjang-panjang di PDF, kemudian buat jawab soal, sementara informasi bisa di YouTube gitu ya. Bagaimana kerajaan Roma punah, udah ada di YouTube dan lebih menarik gitu. Jadi sekarang bukan lagi bagaimana, tetapi bagaimana kita mengevaluasi, bagaimana kita mengkomparasi, bagaimana kita menganalisa, bagaimana kita melihat dari sudut pandang yang berbeda yang kita sebut dengan higher order thinking, mungkin gitu ya. Oke, menarik Miss Nancy, dan kita masih lanjut nanti ngobrol ini, dan ada pertanyaan dari Friska ini. Pertanyaannya adalah bagaimana agar anak dapat melakukan time management selama online learning, seperti mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, ini juga menjadi obstacle atau tantangan juga di masa online. Kira-kira apa tips yang bisa kita berikan? Sebelum saya jawab, Mr. Rudy dulu deh. Karena kan yang langsung berhadapan dengan anak-anak, dan gimana mereka suka telat nggak ngumpulin tugas? Nah, kalau di saya sendiri sih, ya memang harus diakui, tadi Miss Nancy singgung, bisa menjadi distraksi bisa, tapi sekaligus bisa menjadi sebuah alat untuk kita belajar gitu. Nah, untuk menghindari hal yang tadi jangan sampai terdistraksi, memang ada time managementnya. Misalnya seperti di kelas saya gitu ya, belajar topik tertentu gitu, saya buat waktunya, belajarnya misalnya 1 jam gitu ya. Saya udah buat lesson plan-nya, nanti searching ini pakai ini, terus pahami definisi dari ini dengan mengeksplor berbagai online dictionary gitu, sampai di jam ini. Kemudian kita akan diskusi dengan menggunakan presentasi keynote atau apa segala macam seperti itu. Itu misalnya. Terus nanti kalau misalnya jam 8 mulai, terus di jam 8:30 kita akan mulai assignment gitu, melakukan. Dan itu akan dilakukan selama 20 menit misalnya. Jadi kita kalau di Nobel ya, saya nggak tahu di tempat lain, di Nobel kita pantengin ya selama jam itu gitu. Jadi guru tetap tetap nggak asal kasih tugas terus tinggalin, enggak. Kita memang terus menemani seperti itu. Ada kesulitan baru kita arahkan. Kita kasih waktu 20 menit. Nanti di jam ini saya akan cek. Nanti kalau saya di kelas saya kasih rewardnya, siapa yang selesai boleh leave group misalnya gitu. Nah, itu ternyata sangat efektif ya, agar mereka nggak, kalau kita biarin memang banyak distraksi. Ini tugasnya ya. Kerjakan itu. Kita, jangan diharapin bisa ya relate kemana-mana gitu ya. Kita aja kan algoritma ini kan kita bisa terhubung kemana hal sampai kita lupa hal-hal yang prioritas gitu. Nah, itu sih di kelas saya. Iya, dan mungkin yang salah satu yang mungkin memudahkan ini karena kita small group ya, karena kita memang saya bahkan sebelum pandemi online sudah ya menciptakan bahwa kelas itu nggak boleh banyak murid gitu ya, 7-8 maksimal small group, dan waktu online tetap kita lakukan seperti itu. Jadi lebih murid lebih terpantau gitu ya. Ketika ada satu yang nggak ada atau yang satu yang nggak aktif, yang tidak berinteraksi, akan lebih terpantau gitu. Mungkin ini juga bisa membantu ya. Kemudian mengenai time management, emang ini adalah salah satu tantangan juga ya buat guru, dan ini juga ada sebenarnya dengan education dan teknologi kita bisa ya dipakai. Misalnya anak-anak ketika mereka udah dikasih waktu ya, assignment dikumpul disubmit 12 siang AM ya, kalau siang PM. PM kalau siang. Siang ya. Misalnya PM. Ketika dia lewat, otomatis nggak bisa lagi di submit gitu ya, nggak bisa submit. Jadi itu juga menjadi salah satu sangat membantu ya. Nah ya, anak-anak bahwa kalau saya telat nggak bisa nih, atau ada juga sistem penalti gitu kan, kalau telat misalnya ada pengurangan poin dan seperti itu. Iya, menarik. Nah, thank you Miss Nancy. Nah, kita mau tunggu dulu pertanyaan dari yang sudah join saat ini. Kalau ada pertanyaan silakan diajukan atau ditulis di kolom komentar, nanti akan kita bacakan, kita akan diskusikan bersama-sama. Dan sekali lagi, bagi pertanyaan yang menarik, artinya masih relevan dengan diskusi kita akan ada giveaway spesial dari Nobel Academy. Ya, oke. Miss Nancy menarik tadi ya, menyinggung tentang belajar yang tadi itu dibilang nggak
itu sebabnya perlu gak usah terlalu banyak-banyak gitu ya. Idealnya 8 atau berapa. Ini lebih untuk Jumlah murid mengarahkan, ya, jumlah iya, murid. Ya. lebih mengarahkan untuk efektivitas belajarnya atau gimana ya? Iya, belajar dan kolaborasi tentunya Hmm, ya. Kita harus hmm, berkolaborasi karena kolaborasi adalah satu dari skill 21st century yang harus dimiliki oleh para murid gitu. Dan hmm, ini bisa memungkinkan mereka untuk engage satu sama lain. Jadi hmm, dan seperti misalnya ya metode inquiry based gitu kan. Ya, saya hmm, sempat ngajar juga mungkin sebelum Mr. Rudy, saya ngajar dan saya memakai social studies, kemudian dengan metode inquiry based di dalam kelas gitu ya, saya membagi role, misalnya kita sedang membahas tentang ancient civilization, misalnya ancient civilization yang terjadi di Amerika Selatan misalnya atau Amerika hmm, Utara, kemudian saya membagi anak-anak ke dalam role-role tertentu ya, mungkin ada yang sebagai arkeologis, kemudian ada yang hmm, sebagai jurnalis, ada yang sebagai ekonomis, hmm. sosialis, kemudian ada yang sebagai apa lagi ya yang bisa di situ uh, mungkin sebagai teologian juga ya, ada juga seperti itu. Nah, dari role mereka semua ini Oke. kemudian mereka belajar dari sudut pandang masing-masing Hmm, profesi yang sudah diassign kepada mereka, dan mereka mengadakan investigasi sesuai dengan apa yang oke. mereka terima. Kemudian setelah itu mereka akan mempresentasikan. Nah, mempresentasikan ini mengajak anak-anak untuk berkolaborasi karena cuma ada satu jurnalis, hanya ada satu arkeologis. Jadi yang lain akan belajar dari sudut pandang yang Hmm, berbeda, dan mereka harus mendengar, harus memperhatikan gitu ya. Ini membuat apa yang mereka pelajari bukan cuma menarik, tetapi juga saling mengisi gitu ya, saling mengisi antara hmm, satu dengan yang lain. oke, oke. Nah ini menarik ya. Saya sendiri ya termasuk produk yang ya dulu satu kelas berapa banyak orang dikasih pelajaran yang sama dengan metode yang sama gitu ya. Jadi Hmm, observasinya ya tergantung minatnya gitu ya. Kalau ya, kebetulan dia suka jurnalis atau ya padahal satu kelas itu semuanya tentang jurnalis gitu ya. Yang suka matematika dan fisika pasti ini ya kurang deep ya. Dan ini ya, yang saya juga belajar ini ketika kita training di Nobel ya. Saya juga mencoba mengeksplorasi mengeksplor hal-hal seperti itu. Dan ini betul, benar-benar menjadi tantangan tersendiri sih supaya kelas ya, itu hidup. Guru dipaksa untuk kreativitas, berkreasi gitu. Bagaimana mengemas sebuah pelajaran yang menarik gitu ya dengan menggunakan tadi tuh penggunaan education technology gitu ya di kelas iya, itu sendiri. Ini yang sebenarnya yang paling justru guru itu yang paling paling sibuk ya, paling memikirkan gimana ibaratnya memasak itu bumbunya apa, terus ini sukanya siapa, makanan apa ya. gitu. Sehingga mereka bisa lebih mengkonsumsi sesuai dengan taste-nya mereka dan mereka bisa apa namanya mengelola itu untuk menjadi energi bagi mereka. Ini yang justru guru harus kreatif dan Benar. benar-benar berinovasi. Betul, ya, guru harus jadi seperti koki ya, harus bisa mengajak, Betul. mengolah ingredient yang ada, kurikulum yang ada, kemudian menyajikannya kepada anak-anak dan Betul. bisa, dan ada juga kita kalau di Nobel ada diferensiasi ya, Ya, anak-anak ya itu betul. bisa apa namanya sesuai dengan learning style masing-masing gitu. Jadi produknya mereka bisa sesuai dengan apa namanya um, ke kebutuhan masing-masing atau learning Betul. style, misalnya ya anak yang suka misalnya anak yang suka menulis bisa produknya Hmm, dalam projectnya di dalam bentuk tulisan, yang suka mungkin menggambar mereka bisa dalam bentuk visual, kemudian bahkan hmm, kita bisa mungkin anak-anak yang mulai berbakat di dalam musik nyanyi, kenapa mereka tidak hmm, mempresentasikannya di dalam misalnya dalam bentuk hmm, karya lagu atau musik betul. gitu Nah, ini ya. menarik ya bahwa tergantung ya bagaimana mengelolanya sendiri gitu ya. Nah, kalau juga kita lihat di Nobel itu sendiri ya, memang menerapkan itu butuh challenge kita, tantangan tersendiri untuk guru. Nah, kembali ke yang tadi itu tentang penggunaan teknologi itu sendiri, sebenarnya kalau teknologi itu tergantung pemakainya ya, bagaimana kita berkreasi melakukannya. Kalau di Nobel sendiri kan kita pakai Apple gitu, produk Apple gitu, misalnya Hmm. mulai dari hal yang paling basic, notes, page, keynote, bahkan yang hal-hal yang
mulai dari yang basic sampai yang podcast juga, iCloud, semua itu kita kombinasikan gitu ya. Tergantung kembali tadi tuh, ibaratnya bahan bahan mentahnya itu yang utama itu singkong gitu ya. Tapi Matthew, kalau kita rebus singkong belum tentu dia mau makan. Tapi gimana caranya mengelola singkong ini untuk kebutuhan generasi sekarang gitu ya. Mungkin yang kalau zaman kita kan dulu, ya zaman saya lah, bawa singkong ke apalagi kebun. zaman saya belum ada komputer. Itu udah segalanya gitu ya. Apalagi apa disajikan dengan kopi gitu. Tapi sekarang anak-anak belum tentu mau mengkonsumsi itu. Nah, kembali ke yang tadi tuh, yang di Noble kita pakai juga G Suite gitu ya. Mulai dari hal-hal yang paling basic gitu, dokumen gitu, kemudian sheet, Google Slide, itu semua yang hal yang kita lakukan. Tapi bagaimana mengkreasi ini semua menjadi sebuah tools yang membuat mereka tertantang untuk belajar. Itu juga. Karena anak-anak lebih maju ya, sudah sangat maju dalam penggunaan. Misalnya kalau guru masih menggunakan email, waduh, ketinggalan gitu ya. Anak-anak mereka sudah menggunakan cloud, sudah menggunakan Google Drive, guru-guru masih email gitu ya, masih jadi kemudian misalnya guru masih minta murid submit di scan ya. Scan gitu ya, sementara mereka udah bisa pakai apa tuh, kayak Notability, pakai ya apa namanya, produk-produk yang memang sudah ada seperti itu. Kalau misal ya, jadi dan mereka gampang banget belajar hal-hal yang baru seperti itu, sangat gampang belajar, bahkan begitu handy. Sementara buat guru, mungkin buat parents itu butuh waktu untuk ini ya, untuk bisa mempelajari, untuk mengerti lah satu produk dari produk teknologi. Jadi itu mungkin tantangan buat parents yang merasa, waduh, anak saya kenapa ya kok dia belajarnya apa namanya, ogah-ogahan, mungkin selama pandemi ini, bahkan mungkin ada bahkan regress ya, ada regress dari anak-anak yang tadinya suka belajar, senang itu, tapi sekarang malah ada perubahan perilaku seperti ini. Mungkin orang tua memang harus lebih aktif untuk mencari ya, nah di Noble sendiri sekarang tahun ini kita akan membuka ya. Tadinya memang sekolah ini hanya untuk anak-anak gifted and talented aja, anak-anak yang memiliki yang kita identifikasi sebagai gifted, untuk memberikan mereka modifikasi dalam pembelajaran. Tetapi dengan melihat kebutuhan yang lain, kita juga membuka bagi anak-anak yang lain dengan kurikulum yang berbeda tentunya, untuk bisa join dengan Noble Academy ini, sehingga anak-anaknya bisa belajar sesuatu yang meaningful, karena memang kita beda dengan sekolah yang lain, Rudy, kan? Nah, kita small group, pertama tadi ya small group ya, yang mungkin tidak ada di sekolah yang lain, karena ya kebanyakan sekolah-sekolah ya anaknya 20 bahkan sampai 30 ya, sementara 40 di kita gitu ya. Waduh, apalagi 40 gitu. Ada yang hilang, nggak ada ketahuan. Nah, small group, kemudian tentu saja metodologi yang kita pakai tidak seperti lecture atau apa, tetapi project based, inquiry based, tidak mengurangi substance dari apa yang mereka pelajarin, tetapi the way anak-anak belajar itu yang berbeda. Kita juga menitik beratkan pada higher order thinking, bukan menghafal, mengingat, mengerti, tetapi lebih ke menghafal, mengerti itu means like you have to do that, tapi lebih ke bagaimana menganalisa, mengevaluasi, bagaimana membuat komparasi, mensintesis, kemudian apa yang mereka dapat, mengintegrasikan dari beberapa subjek. Dan ini bagi anak-anak mungkin yang gifted itu kita agak mudah ya, karena mereka pada dasarnya senang banget kalau ditantang, ada challenge di dalam belajar. Tapi saya rasa bahwa there's no gifted education. Setelah berkecimpung dengan gifted education, saya akhirnya mengerti bahwa there's no gifted education. Good education adalah cocok untuk gifted education. Dan good education akan cocok untuk semua anak ya. Good education artinya good teaching akan cocok untuk
anak siapa saja, apakah dia gifted atau tidak. Good teaching adalah yang penting ada lagi ya, kita harus keluar dari apa yang selama ini kita kerjakan, yaitu one fit for all, ya kan? Tadi Mas Rudi sudah singgung bahwa di kelas dulu kita semua harus belajar hal yang sama, harus bikin PR dengan cara yang sama, harus mempresentasikan dengan cara yang sama. Padahal kita kan ini berbeda-beda ya. Learning style-nya berbeda, pengetahuannya beda, kemudian seleranya beda, cara banyak. Setiap anak itu berbeda, tetapi karena one fit for all kita dipaksakan untuk melakukan hal yang sama. Nah, itu yang kita ubah sekarang ya. Kita ubah bahwa setiap anak itu unik dan mereka harus bisa belajar dengan cara mereka sendiri tanpa mengurangi meaning dari apa yang mereka pelajari. Ya, tadi menarik Miss Nancy tentang higher order thinking itu ya, dan saya pikir ini berlaku untuk semua sekolah dan guru ya, karena pada hakikatnya guru itu bagaimana memberikan tantangan sesuai dengan kemampuan atau level dari siswa gitu ya. Kalau bisa membahas sebuah topik yang sama dengan tingkat kompleksitas yang berbeda gitu. Misalnya saya biasanya itu kalau untuk yang elementary itu selalu berbicara tentang list, mention. Kalau yang untuk yang middle school itu selalu state, describe atau define gitu. Kalau untuk yang high school biasanya evaluate, create, compare gitu. Jadi bisa membahas misalnya waktu itu bahas tentang bentuk-bentuk pemerintahan gitu, termasuk demokrasi gitu ya. Untuk yang elementary school paling apa itu demokrasi gitu ya, ciri-cirinya gimana, coba sebutkan gitu. Nah, dengan menggunakan tools-tools yang mereka punya. Nah, kalau untuk yang middle itu apa definisi itu untuk secara umum dan konteksnya Indonesia gitu. Nah, kalau untuk yang high school, bagaimana pemahamanmu dengan demokrasi di Indonesia dengan Amerika dengan yang lain? Apakah sudah lebih matang atau gimana? Atau apa tantangannya? Jadi tetap substansinya sama, tetapi delivery-nya itu berbeda gitu ya. Bermacam-macam sehingga walaupun tetap makan ubi tapi kadang dikemas dengan berbagai gaya masakan dengan yang berbeda, kita tetap nggak bosan gitu ya. Itu higher order thinking tadi. Ya, kedalaman sama kompleksitas yang diferensiasi ya. Ya, benar gitu. Mungkin ada pertanyaan dari parents atau ada yang curhat tentang kegalauannya selama ini. Ya, ibu-ibu kalau ada mau curhat juga tentang bagaimana menangani anak selama belajar online learning juga silakan. Kita akan belajar bersama, memikirkan bersama, mendiskusikan apa solusi yang bisa kita aplikasikan sehingga kita tadinya yang frustrasi, stres lebih terobati begitu. Silakan. Dan ada pertanyaan yang menarik. Kami janjikan akan ada giveaway spesial dari Nobel Academy akan kita kirimkan kepada Anda nantinya. Surprise. Nah, Mr. Rudi, sebenarnya kalau pembelajaran online ini dilakukan dengan cara yang ideal ya, yang kita katakan ideal yang tadi yang sudah sampai ke tahap redefinisi bahwa framework pendidikan, kurikulum, guru-gurunya sudah dilatih, anak-anaknya sudah dilatih mandiri, kemudian lesson plan-nya didesain untuk bisa online delivery. Ini sebenarnya adalah dreams come true buat anak-anak. Ya kan, belajar seperti sekarang ini dream come true. Mereka bisa ke YouTube untuk dapat informasi, mereka bisa Google, itu sebabnya bisa dibilang kalau yang mungkin terjadi bahwa ketika kembali nanti setelah pandemi berakhir, ketika mereka harus kembali di traditional school, nanti akan terjadi istilahnya, wah belajar begini lagi, kita kan udah kemarin udah sampai ke masa depan, mundur lagi nanti kan, mundur lagi ke cara yang lama gitu, dan itu mungkin akan membuat anak-anak merasa akan ya ada rebellious gitu ya, kita harus belajar seperti ini lagi gitu kan. Betul. Nah, ini sudah ada pertanyaan Miss Nancy, kita akan lanjut nanti ngobrol kita dari Matthews Chang. Nah, pertanyaannya begini, anak saya seharusnya sudah masuk nursery, tetapi kalau masih online, apakah ditunda saja atau ikut online saja? Karena kalau masih online kelas kecil sangat kurang efektif untuk ke anak. Nah, ini Miss Nancy kayaknya lebih deserve untuk menjawab ini.
Iya, iya. Nah itu yang tadi mungkin di awal-awal ya tadi kita katakan bahwa parents kita, peperangan kita dengan teknologi udah berakhir dan teknologi yang menang. Artinya online learning, it's a must now. Jadi kalau anak-anak mau dikatakan bahwa kita harus menunda karena takut nanti mereka online, itu juga tidak baik buat anaknya ya, bahwa dia harus misalnya di dalam usia education harus mendapatkan pendidikan dasar, kemudian kita tunda, itu juga tidak baik. Tetapi yang penting kita harus mencari mana pembelajaran yang cocok buat anak kita gitu ya. Bagaimana anak kita bisa mendapatkan pembelajaran yang meaningful meskipun dalam situasi pandemi ini gitu ya. Jadi dari awal kita harus mendidik anak-anak untuk bisa memakai device ini sebagai alat pembelajaran. Mungkin ini juga yang di Nobel Academy kita dampingi, selain dari kita anak-anak kita pakai pola misalnya higher order thinking, diferensiasi, kemudian dengan rigorous learning, challenging learning, tetapi ada juga satu yang dari awal saya selalu tekankan bahwa anak-anak itu harus diajarkan tentang digital citizenship. Ya, dari awal mereka harus diajarkan, karena seperti ini saya ngomong ke parents ya, saya ketika punya anak, saya tidak akan membiarkan anak saya yang masih misalnya di bawah umur, yang misalnya masih umur 8 tahun untuk berjalan sendiri di kota Jakarta. Kayak kamu sana mami kemana aja gitu, naik angkot atau naik apa tuh, saya nggak akan mungkin melakukan itu sebagai seorang tua yang waras, bahwa itu akan sangat berbahaya bagi anak saya yang masih kecil, karena mereka bisa jadi diculik, bisa jadi kecelakaan, karena di luar sana itu sangat berbahaya. Tapi tidak banyak orang tua yang tahu hal yang sama juga terjadi di dunia maya ya. Banyak orang tua membiarkan anak-anak mereka berselancar di internet tanpa membekali mereka, tanpa mengajarkan mereka bahwa ini yang boleh, ini yang nggak boleh. Bagaimana berperilaku di internet ya. Dan ini yang awal-awal ya, mungkin saya juga ikut waktu itu ngajar digital citizenship. Jadi bagaimana mengajar anak-anak untuk tahu privacy, bagaimana anak tentang cyberbullying, bagaimana mengajarkan mereka anak-anak untuk bisa membaca informasi dari internet, bagaimana untuk bisa bersikap yang baik di internet. Itu kita ajarkan dari kecil. Karena kalau udah gede, udah telat. Riwayatnya tuh udah sulit ya, iya, gitu. Sudah telat. Kalau udah mereka sudah umur 10 tahun, 12 tahun, udah terlambat ya. Jadi anak-anak kecil, tadi pertanyaannya agak ini ngembang kemana-mana, tapi emang kita nggak bisa, parent kita nggak bisa menahan. Tetapi apa yang kita lakukan, kita harus mencarikan pembelajaran online yang baik, yang tepat buat anak ya. Betul. Dan saya pikir juga ke depannya ya online learning ini sudah bukan lagi hal yang yang langka. Terlepas dari pandemi ini, ke depannya ini sudah menjadi sebuah habit, saya pikir ya, atau mungkin sebuah model. Bukan habit, era baru akan menjadi era baru ya, era baru, dan pembelajaran online akan menjadi salah satu norma yang akan kita hadapi ke depannya ya. Ini jadi ini istilahnya no turning back. Jadi kita tidak akan kembali lagi ke pembelajaran yang lalu, tapi memang kita harus menerima apa yang ke depan. Jadi sebagai parent, sebagai edukator, kita harus bisa menyesuaikan diri, harus bisa mencari jalan keluar, harus bisa, sebenarnya jalan keluar harus memperlengkapi diri dengan era yang baru ini ya. Oke, thank you Miss Nancy. Ini ada pertanyaan dari masih kelanjutan dari Ibu. Mungkin kita bacakan dulu, nanti siapa tahu berkaitan Miss Nancy, atau mungkin juga nggak tercover semua. Jadi saya bacakan dulu ya. Ini dari Ibu Eunike. Adakah saran bagi para guru tentang cara efektif memonitor pekerjaan siswa dalam pembelajaran online, baik sinkroni ataupun asinkroni, saat menggunakan digital tools dalam pembelajaran tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah pola belajar online learning seperti saat ini lebih cocok untuk anak-anak gifted? Yang ketiga, ini masih kelanjutan dari Matthews Chang tadi, karena saya juga bekerja, kalau kelas offline kan lebih berdampak baik untuk anak, sedangkan kalau nursery itu
and still daring pasti sangat sulit ya, sepertinya hanya sia-sia. Nah, ini kira-kira mana yang perlu kita diskusikan pertama, Miss Nancy? Iya. Mungkin tadi dari Pak Matthews Chang juga ya, karena udah berkaitan ya bahwa betul. Tadi karena sebagai orang tua yang bekerja, kemudian ada anaknya bisa belajar secara on-site gitu, memang ideal ya, seperti itu ya. Ya saya sih berharap bahwa ini akan berakhir gitu, kemudian bisa kembali lagi ya. Tetapi belajar, istilahnya anak-anak akan belajar secara online itu akan terus terjadi. Walaupun misalnya kita sudah on-site ya, sudah kembali belajar, itu akan di kelas pun anak-anak tetap akan belajar online. Seperti waktu Nobel Academy sebelum pandemi, mereka sudah memakai device, mereka sudah kolaborasi, mereka sudah menggunakan active learning gitu ya. Jadi online learning bisa terjadi di rumah, bisa juga terjadi di sekolah. Masalahnya seperti itu ya, bukan kita nggak akan. Nah sekarang ini kita berbicara tentang online learning. Bagaimana caranya? Apakah anaknya belajar dari rumah karena itu masih pandemi, atau nanti dia sudah sekolah, tetap mereka akan belajar secara digital. Nah mungkin concernnya Pak Matthews ya sekarang ini ya, bagaimana supaya anaknya bisa di rumah, apa orang tua bekerja. Belajar sendiri di komputer belum bisa ya kalau tanpa pendampingan orang tua gitu ya. Sementara kalau misalnya anaknya nggak di sekolah, kasihan gitu ya, dia harusnya usianya sudah harus mendapatkan pendidikan, ternyata tidak. Dilema yang besar yang saya tahu terjadi bagi orang tua yang punya anak kecil lagi ya. Dan ini saya sedih banget gitu ya, saya sedih banget. Kenapa? Karena 1 tahun buat anak 7 tahun itu 1/7 dari kehidupannya, panjang banget. Buat saya umurnya 40 lebih nih, udah di 51 tahun itu hanya sekejap. Tetapi buat anak-anak kehilangan, anak-anak apalagi yang masih early education, kehilangan 1 tahun belajar adalah hal-hal yang sangat signifikan dalam kehidupannya gitu ya. Dan ini suatu hal yang unfortunate buat parents yang punya anak-anak kecil, especially yang akan mau masuk kelas 1, kelas 2, atau masih di TK. Dan ini harus ada price yang harus dibayar ya. Saya rasa parents ada harga yang harus dikorbankan gitu, untuk bisa anak-anak ini bisa mendapatkan hak atau pendidikan yang pantas, yang layak buat mereka gitu. Wow. Gitu. Thank you, Miss Nancy. Sangat Pak Matthews Chang kiranya bisa menjawab pertanyaan Anda. Dan Miss Nancy, ternyata waktu kita tak terasa sudah tinggal 3 menit. Ya. Nah, tadi ada pertanyaan apa siapa ya? Ada pertanyaan juga tadi, apakah pola belajar online learning seperti saat ini lebih cocok untuk anak gifted? Kemudian karena saya juga, kemudian tadi dari Ibu Nike tentang bagaimana memantau pembelajaran, memonitor begitu. Kira-kira dalam waktu 3 menit, oke. Gimana? Bu Rosana yang bertanya, apakah online learning ini cocok untuk anak gifted? Cocok banget, Bu. Ini dream come true buat anak-anak gifted. Yeah. Karena apa? Karena mereka tidak bergantung kepada guru lagi. Mereka tuh bisa berinvestigasi, bisa inquiry, asalkan mereka diarahkan dengan metode belajar yang baik. Jadi tidak kesana kesini ya, tidak kesana kesini, karena kita punya kurikulum, kita punya objektif yang harus dicapai. Anak-anak harus belajar apa yang dipelajarin itu sudah ada. Jadi memang harus di package ya, harus didefinisikan lagi tentang pembelajaran ini. Tapi kalau katakan ini baik, cocok untuk anak gitu, cocok banget ya. Kalau yang tadi memonitor pembelajaran online, sinkroni dan asinkroni, saya rasa ini memang kita butuh digital ini ya, digital tools LMS ya, yang kita sebut ya, LMS, dan mungkin juga nggak semua guru ya, semua sekolah sekarang memiliki LMS khusus buat mereka, tetapi ada sistem yang bisa kita pakai untuk bisa memantau both sinkronis sama asinkronis ini. Oke. Thank you Miss Nancy untuk penjelasannya. Dan
mungkin kembali yang tadi itu, jadi di Noble Academy sendiri juga sudah membuka untuk bukan hanya mungkin yang sekarang dikategorikan gifted, tapi ada kurikulum juga tadi yang sudah disebutkan oleh Miss Nancy di awal-awal. Jadi Ya, uh, ada 2 kurikulum baru. Yaitu kurikulum yang berbahasa Inggris internasional K12 yang kita sebut K12, yaitu kurikulum American Curriculum yang kita pakai untuk anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 12, tetapi kita hanya menerima saat ini membuka untuk anak kelas 1 sampai kelas 8 kalau saya nggak salah ya. Kemudian kedua adalah kurikulum bijak yang kita sebut kurikulum bijak, yaitu kurikulum Indonesia, belajar dengan kurikulum Indonesia, tetapi tetap dengan metode yang tadi saya katakan ya, kita project, kita inquiry based, kemudian bagaimana kita higher order thinking, jadi membuat anak-anak untuk bisa belajar dengan interaktif, engaging, mengurangi beban orang tua gitu ya untuk mendampingi anak-anak atau gitu ya. Ya, ini sudah 1 jam sudah kita diskusi banyak hal, dan sebenarnya banyak hal yang mau kita diskusikan lagi Miss Nancy ya, dan hal-hal yang menarik tentang pembelajaran di masa online learning ini. Mungkin next kita akan lanjutkan. Kalau dari Miss Nancy ada closing statement untuk ngobrol kita hari ini, silakan. Oke, jadi mungkin di sini saya ini sebagai edukator, tapi saya juga sebagai parents ya, dan saya mengakui bahwa apa yang kita alami ini bukan suatu hal yang mudah, sebagai parents dan edukator, apa yang kita sedang jalani ini, tetapi saya juga sebagai seorang yang excited gitu ya, saya ini nggak muda-muda banget, bukan golongan milenial yang sangat dekat dengan atau dibilang native digital native, tetapi saya sangat excited dengan pembelajaran model online ini, karena saya sendiri sebagai, boleh saya katakan saya ini seorang lifelong learner, saya suka belajar, saya senang belajar, dan akhirnya sampai umur begini akhirnya bisa mendapat sekolah gratis, belajar gratis, ilmu gratis, informasi gratis ada di mana-mana. Dan ini dulunya kita harus bayar mahal, kita harus ke sekolah ini, tapi sekarang kita bisa belajar. Saya senang banget gitu, saya excited, itu yang membuat saya excited, dan apalagi buat anak-anak kita, bahwa masa depan mereka ini ke depan ini dengan adanya percepatan di bidang teknologi karena pandemi ini akan membuat pembelajaran mereka akan jadi benar-benar lebih extraordinary gitu. Thank you Miss Nancy. Jadi bagi orang tua tidak perlu khawatir lagi, karena memang teknologi digital ini sudah menjadi bagian, kita harus bersahabat dengan itu. Dan untuk guru, tetap semangat, terus berkreasi, berinovasi gitu ya. Jangan sampai kita ketinggalan gitu ya. Itu kita harus memiliki digital mindset. Ya, dan untuk kita semua tetap semangat untuk belajar, sehingga kita bisa terus menikmati dan mendapatkan benefit dari apa yang sedang kita hadapi sekarang ini. Ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih untuk yang sudah join. Ya, terima kasih yang sudah join malam hari bersama kita. Terima kasih Miss Nancy sudah berbagi dengan kita. Terima kasih. Kita akan bertemu di lain kesempatan lagi. Iya. Selamat malam semua. Selamat malam semuanya.